Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasrullah dari kelas 11 eksklusif A. Kali ini saya akan membahas tentang protista. Jadi teman-teman, protista adalah salah satu kingdom makhluk hidup yang sangat sederhana, yang terdiri dari satu sel atau banyak sel, dan memiliki membran inti atau sering kita kenal dengan organisme eukariotik. Jadi, simpelnya, protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari makhluk hidup yang sangat sederhana, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kingdom yang lain. Seperti contoh, kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom Fungi. Walaupun protista memiliki ciri yang hampir sama dengan ketiga kingdom tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri umum dari protista. Yang pertama, yaitu protista adalah organisme eukariotik. Yang kedua, ada yang heterotrof maupun autotrof. Yang ketiga, ada yang multiseluler maupun uniseluler. Dan biasanya bersifat koloni. Ada yang bersifat motil atau dapat bergerak, dan ada juga yang tidak. Ada yang hidup menjadi parasit bagi inangnya, ada juga yang tidak. Ada yang berkembang biak dengan aseksual, ada juga yang seksual. Dan yang terakhir, protista adalah organisme yang sangat beragam. Tetapi karena keberagaman inilah, sulit untuk menentukan ciri-ciri yang berlaku bagi semua jenis protista. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan atau protozoa, menyerupai tanaman atau alga, dan menyerupai jamur. Kita masuk ke dalam protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa adalah protista yang memiliki sifat yang hampir sama dengan sifat yang dimiliki oleh hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof. Tetapi protozoa tidak memiliki organ, jaringan, atau sistem tubuh yang kompleks seperti hewan. Hewan biasa memiliki struktur tubuh yang lebih canggih, seperti sistem saraf, sistem pencernaan yang lengkap, dan sistem pernapasan yang khas. Oleh karena itu, protozoa tidak digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Protozoa terbagi ke dalam 4 kelas, yaitu Ciliata, Rhizopoda, Sporozoa, dan Flagellata. Nah teman-teman, dari keempat kelas tersebut, protozoa dapat dibedakan dengan cara melihat alat gerak yang ia miliki. Yang pertama, Flagellata. Flagellata adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel itu merupakan tonjolan pada sel yang berbentuk panjang. Yang kedua, Ciliata. Ciliata adalah protozoa yang menggunakan silia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Silia terdapat di seluruh permukaan sel. Selanjutnya ada sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Sporozoa adalah organisme yang hidup menjadi parasit bagi inang. Selanjutnya Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Pseudopodia adalah bagian sitoplasma yang menjulur. Selanjutnya protista mirip tumbuhan atau dikenal dengan alga. Alga merupakan salah satu kelompok kingdom protista mirip tumbuhan. Alga dikatakan mirip dengan tumbuhan dikarenakan organisme ini memiliki klorofil untuk fotosintesis. Walaupun alga memiliki pigmen klorofil layaknya tumbuhan, tetapi alga tidak memiliki akar, daun, dan batang yang sejati, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tumbuhan atau plantae. Alga bisa terdiri dari satu sel uniseluler atau banyak sel multiseluler, dan berhabitat hanya di perairan. Alga dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelas. Yang pertama, Chlorophyta atau alga hijau. Yang kedua, Chirosophyta atau alga emas. Yang ketiga, Phaeophyta atau alga coklat. Yang keempat ada Rhodophyta atau alga merah. Dan yang terakhir, Pyrophyta atau alga api. Kelima kelas alga tersebut dapat dibedakan dengan melihat pigmen yang ia miliki. Yang pertama, Chlorophyta atau alga hijau yang memiliki pigmen klorofil A, klorofil B, karoten, dan xanthofil. Sebagai contoh, Ulphalactuca. Selanjutnya, Chirosophyta atau alga emas yang memiliki pigmen karoten, xanthofil, klorofil A, dan fukoxanthin yang jumlahnya dominan. Sebagai contoh, Cyanura sp. Selanjutnya, Phaeophyta atau alga coklat yang memiliki pigmen klorofil A, xanthofil, karoten, serta fukoxanthin yang jumlahnya dominan. Sebagai contoh, Sargassum. Selanjutnya ada Rhodophyta atau alga merah yang memiliki pigmen klorofil A, xanthofil, karoten, klorofil D, dan phycoerythrin yang jumlahnya dominan. Sebagai contoh, Gelidium. Yang terakhir, Pyrophyta atau alga api yang memiliki pigmen klorofil A, B, dan klorofil C. Sebagai contoh, Noctiluca. Yang terakhir, protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan protista yang bersifat layaknya jamur, seperti eukariotik, tidak memiliki klorofil,
dapat menghasilkan spora, dan bersifat heterotrof. Protista mirip jamur bukan merupakan bagian dalam kingdom fungi atau jamur dikarenakan struktur tubuh dan cara reproduksi yang berbeda dengan kelompok fungi atau jamur. Protista mirip jamur dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelas. Yang pertama, Mysomysota atau jamur Plasmodium, yang kedua, Acrasiomysota atau jamur lendir, dan yang terakhir, Oomysota atau jamur air. Mysomysota atau jamur Plasmodium. Mysomysota disebut dengan jamur Plasmodium karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Mysomysota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau orange. Mysomysota bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium, dan dapat bergerak-gerak seperti amuba. Selanjutnya, Acrasiomysota atau jamur lendir. Acrasiomysota adalah jamur lendir seluler yang hidup bebas dan berbentuk menyerupai amuba, serta memiliki inti bersekat. Jamur kelompok ini memiliki tahapan atau fase makan yang berupa sel-sel yang hidup soliter, tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk koloni dalam suatu unit. Yang terakhir, Oomysota atau jamur air. Oomysota disebut dengan jamur air karena memang kebanyakan habitat dari spesies jamur ini adalah di air. Oomysota memiliki bentuk tubuh yang tersusun atas hifa yang tidak bersekat dan punya ciri utama yaitu dinding selnya terbuat dari selulosa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau melihat pembahasan full bisa dilihat di link situs di bawah ini ya. Dan terima kasih.